dari RRQ Hoshi. Mereka coba untuk rotate ke arah sana Om. Oke, Clay dengan basic common emblem untuk memilih agar tidak terlalu sering pulang. Dan bahkan ada Firmness bersama dengan Tenacity bagi Clay. Wow, ini dia tebal banget. Dan hanya akan mengandalkan Impure Rage untuk damage dia. Oh iya, dia ya buat survive sendiri lah ya. Bener. Karena kalau enggak dia bakal Minim spell, mudah kan? sekali dimakan sama Benedetta terutama ya yang bisa langsung jump in ke belakang. Tapi sejauh ini early yang cukup bisa dipegang oleh aura tipis-tipisnya ya. Turtle akan segera muncul dan kita akan melihat peraduan objektif seperti apa yang akan dibawakan karena ini Groknya sekarang udah berpindah tangan. Yap. Grok yang dibawakan oleh Yawi ya. Yang dia tahu bagaimana pattern untuk menutup rumah nih musuhnya nih. Yap. Oke, ada pergerakan yang udah dilakukan oleh 3 player dari RRQ bersama-sama di area bawah. Turtle-nya ditarik dulu. Tapi Yawi pada berbeda. Pomnator tadi sepertinya terkena langsung ke arah dari Clay-nya. Tapi untungnya sekarang Clay udah level 4. Siap mengeluarkan ke arah dari Real Manipulation. Tapi ternyata sejauh ini langsung ditahan bagian saya. Tapi sekarang udah langsung dikeluarkan waktunya untuk mereka bisa melakukan sebuah team fight. Tapi sepertinya tadi Aran masih bisa mengeluarkan ke arah Electro Blow dan juga pergi ke tempat yang lain. Dan juga Glue membuat Gugun sepertinya tidak nyaman karena ada satu beban tambahan di atas pundaknya. Turtle berhasil diamankan pula oleh Iran dan juga Aran pergi ke arah yang lain karena terlalu berbahaya untuk tetap berada di dalam area dari pit Turtle tersebut. Yes, dan bala bantuan hadir dari Haskill yang nge-copy ke arah Hard Guard. Tapi kali ini RRQ Hoshi tidak gentar, invasi akan segera terjadi. Yap, Iran terlalu maju kah? Tapi ada Angela, Brusco siap untuk bisa membantu ke arah dari Iran. Dan juga untuk sekarang Purple Buff-nya akan menjadi milik siapa? Karena Yawi yang mulai lagi maju ke bagian depan Iran. Kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya, tapi mendadak Aran yang mulai maju dan juga membalaskan keadaan apa yang ada di dalam area tersebut. Untuk sekarang efek tarif yang masuk ke dalam tubuh dari Kalian Clay-nya berhasil selamat, tapi Papon on the string dikeluarkan pula dan Void Blast. Damage-nya, oke, sudah terlihat. Yap, dan perbedaan untuk penggunaan hero untuk Brusco ya. Yang kita lihat juga di game yang kedua menjadi player of the game. Bagaimana counter initiate dan juga screening power yang bisa dilakukan. Dan sekarang dengan Angela pergerakannya lumayan terbatas Om. Iya, dan memang terlihat mungkin agak dalam apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Tapi mereka membutuhkan hal tersebut. Mereka butuh untuk memberikan pressure agar kalau misalnya tadi andai kata purple buff-nya memang bisa diamankan oleh siapapun dari RRQ Hoshi. Ini akan tertinggal cukup jauh nanti untuk point retry Gugun di turtle yang kedua. Oke. Walah Yawi Waduh, ganggu. puter lagi. Lah puter jauh. Wah. Yawi. Dalam 200 meter putar balik. Nah ini yang terjadi nih. Salah. Purple buff-nya bingung. Aku lewat mana mas? Putar balik. Semuanya disuruh. Tapi sekarang Gugun pun udah siap untuk hadir dan juga memberikan sebuah gangguan bersama dengan rekan-rekannya. Oke. Dan masih diupayakan ya agar Purple Buff jatuh kembali ke tangan Irat harusnya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana di area gold lane-nya nih. Ini cukup tidak aman nampaknya untuk Skylar, tapi Detonas welcome. Yap, dan ditelanlah sudah Detonas welcome. Mau pergi ke arah mana? Tapi Yawi yang masih berhasil selamat dengan satu Wilson udah langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang Iratnya. Walaupun ada Angela di dalam tubuhnya, akankah dirinya bertahan kembali? Tidak. Wow. Real manipulation imitasi ternyata ya. Iya, dan itulah yang menjadi senjata. Oh. Wow, What? Aran muncul dari belakang. Wah, Prince ya. Oke. Memang mengerikan ini ya. Bebas ya dia mau datang dari mana ya. Betul. Dan akhirnya Gugun juga berhasil mendapatkan kembali objektif miliknya. Ya, yang tadinya mungkin agak tertinggal di awal bagi auranya, ini mereka mengejar dengan cukup cepat juga. Dan keunggulan dengan Valentina. Match siapapun yang dipilih oleh lawan, andai kata punya sisi yang banyak, apalagi dengan ultimate yang bisa kita bilang bisa memerangkapkan lawan, ini bisa diambil tadi. Dan sangat efisien juga bagi Aura ternyata. Iya, pertama tadi ada hard guard, kedua tadi langsung ke arah root manipulation. Dan itu dua-duanya sangat-sangat impactful. Tinggal pilih dia mau yang mana ya sekarang. Iya, banyak banget opsinya. Tapi ya, Yawi kembali melakukan adanya screening terhadap Irat. Dan Irat hampir saya tadi bisa mendapatkan karena dari Yawi, tapi Yawi masih ingin lebih loh. Ganggu terus. Annoying parah loh ini. Info Dino lagi merah. Biasa gitu, lagi orange. Biasanya kayak gitu kan. Tapi ya kalau ngeliat Kabuki udah swap lane juga ke arah bawah. Haskill mencoba untuk membantu pergerakan dari Kabuki dan oke, ada real manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dibalaskan oleh Clay. Mereka beradu di dalam area tersebut dan juga Kabuki mencoba untuk bisa mendekat. Tapi mereka
Selamat dari kedua sisi tapi Iratnya di tempat yang lain. Irat berhasil dihancurkan, domnya mencoba untuk bisa mengejar ke arah Aran. Skylar? Tapi Arannya pun masih berhasil selamat. Namun di tempat yang lain Skylar menjadi korban tambahan. Oh my god, dua pemain dari RRQ Hoshi berhasil dihilangkan dan bahkan objektif terhadap turret kali ini sudah mulai dikantongin oleh Aura. Dengan masuknya Hardguard ke Skylar tadi, berarti membuka potensi untuk Irat tadi bisa diharas dan bahkan tumbang. Dan begitu dia tumbang, konsentrasi dari pemain RRQ yang backup ke sana, Skylar yang tumbang di bawah. Iya juga tadi akhirnya fight yang di area purple juga dimenangin sama Aura. Aura. Dengan Wild Charge. Oke. Tapi ini cepet banget loh, 6 menit 40 detik, atas bawah udah rontok. Yap. Inilah team fight mungkin di meta yang sekarang ya. Buset dah itu di mana pergerakan dari Aran mendadak. Langsung hadir, malah langsung di shutdown begitu saja, terlalu dalam. Oke. Tapi kayaknya perang di area turtle akan segera terjadi karena masih coba untuk di-poke satu sama lain. Yep. 4 player dari Aura, akankah mereka berhasil untuk bisa mempertahankan ke arah dari satu turtle ini? Benar saja Gugun tetap bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Bahkan sekarang Donnya mencoba untuk bisa mengejar ke arah Yawi. Akankah Yawinya berhasil selamat tapi reload malah langsung dikeluarkan begitu saja. Dibalaskan oleh Clay. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage ke arah Yeskiel. Tapi di tempat yang lain Gugun sendirian berhadapan dengan 3 player. Akankah dirinya bisa selamat? Yeskiel masih cukup ragu untuk bisa memberikan bantuan dan juga Gugun tertarik lagi ke dalam lingkaran defense yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Selesailah sudah Gugun di dalam pusat defensif yang dimiliki oleh RRQ. Oke, Yeskiel tertangkap oleh Don. Oke, dan sekarang Donnya dihajarlah sudah. Don pun lenyap di dalam area tersebut. Wow, fight yang begitu panjang tapi gak berhenti Pak. Oke, belum berhenti. Detonas welcome dikeluarkan pula. Untuk kali ini Aran kembali menghilang tapi dibalaskan oleh Kabuki. Wow, itu fight panjang pertukaran kian terjadi walaupun Aura mereka masih tetap mengungguli dari segi gold lead-nya. Ya, memang goldnya unggul, tapi perlawanan yang diberikan oleh RRQ, ini mereka juga bisa melakukan continuous fight tadi. Yap. Dan terlihat RRQ untuk continuous fight-nya tinggal timing siapa yang jauh lebih siap untuk mengejutkan lawan. Dan cukup terlambat sebenarnya backup yang masuk dari Aura. Aran yang tumbang dan juga posisi dari Kabuki yang cukup jauh membuat akhirnya Gugun harus tumbang tadi. Dan akhirnya arah anginnya jatuh ke RRQ Hoshi. Oke. Tapi ya Kabuki sudah selesai dengan si Halberd-nya juga. Nanti ya mencoba untuk menanggulangi adanya heal up effect nantinya yang akan diberikan oleh Brusco. Karena dari tadi miskalkulasi karena dengan adanya bala bantuan terus-terusan dari Hardguard. Iya. Tapi kali ini Skylar juga lumayan terlihat bebas ya. Ya. Buat game yang ketiga dia bisa deliver lagi-lagi damage-nya. Selalu bisa masuk dengan cukup banyak ke tubuh lawannya. Alright. Masih coba untuk ditahan dulu pelan-pelan. Tapi yang perlu diperhatikan ini. Iya. Wah ada Oke. kecuri ya. Numpang lewat peret. Gak pakai retri bahkan ya. Dijambret tadi. Oh dapat pakai retri. Dijambret orange buff-nya. Tapi ini Don juga PR banget loh nantinya. Betul, kalau Don ini fungsinya pasti untuk team fight. Apalagi untuk peraduan dari Lord seperti ini kalau memang ada Don bisa banget untuk menggunakan grab-grabnya naik ke atas kepala Baxia. Nah, Yap, jauhin kan? Jauhin dia. Plus Yawi tapi barusan juga mencari informasi ya. Terlihat ada pergerakan yang dimiliki oleh Irat juga di dalam area tersebut. Tapi di bagian tengah coba lihat Donnya kehilangan cukup banyak SP. Langsung saja diganggu. Entropy udah langsung dikeluarkan. Bakal untuk kali ini real one pressure. Tapi Yawinya mencoba untuk bisa mengeluarkan. Tapi Clay-nya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Entropy masih dimiliki oleh Skylar. Tapi mereka semua harus mundur sedikit. Karena mereka kekurangan player. Oh, Kabuki? Weh, ketahuan dikejar oleh Don. Tapi gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Kabuki. Dan informasi untuk Hardguard sudah digunakan. Ini akan menjadi cukup mahal di saat fight. Mereka akan semakin kuat lagi dengan tanpa adanya bala bantuan yang muncul dari RRQ Hoshi. Dan sekarang Lord akan segera dipegang oleh Aura. Yap, sementara sekarang Kabuki langsung diserang begitu saja. Don pun harus mundur. Lordnya masih di dalam kawasan yang dimiliki oleh pemain dari Aura. Tapi kereset untuk kali ini. Entropy dikeluarkan kembali kah? Skylar mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan juga tertinggal untuk kali ini. Don yang akan dirinya bisa selamat dan juga kabur dari tersebut. Dan benar saja Don gabang. Donnya pun yang Don di area tersebut. Tapi sekarang Arannya masing-masing XP laner lenyap. Yes, dan ternyata jawaban untuk bisa memeltdown Don adalah dengan mode marksman-nya Kabuki. Dia nggak cepet-cepet untuk ganti ke arah Wolf Transformation. Yes, tapi RRQ mereka belum berhenti juga. Meskipun mereka kehilangan Don, mereka masih bisa melakukan setup berkat adanya Angela. Ini efek heal yang diberikan membuat mereka sangat sustain untuk selalu bisa melakukan perlawanan di dekat dengan Lord. Jadi berapapun damage yang diberikan selama itu bukan damage yang ngeburst, langsung cepat menumbangkan Irat. Ini mereka akan baik-baik saja dan selalu stay dekat dengan Lord. Ya, dan Yeskiel jangan lupakan kembali dengan real manipulation yang diimitasikan.
Dan dia bisa survive tadi untuk keluar dari kotak real manipulation yang asli dari Clay kan. Yep. Dan Clay-nya juga kan langsung difokus tadi. Yep, Dia lagi itu buka dia. reload manipulation, wah di sebelahnya sudah ada Alec the Final Blow. Terus juga bisa ada tiba-tiba Yawi atau bahkan dengan Gugun. Alright, tapi ya kali ini Aran sudah dengan heptasi selesai. Kayaknya bakal di-commit kah? Yep. Sekarang 5 player udah masing-masing berkumpul lagi di area tersebut. Dari minimap kita lihat Aran sudah on the way dan Entropy langsung dikeluarkan dan Aran sangat dekat posisinya bersama dengan Clay dan juga Skylar. Tapi untungnya diri masih berhasil selamat dan juga pergi ke arah yang lain. Yep, dengan adanya Heartguard kembali masuk ke dalam tubuh dari Skylar. Usaha gangguan dari Aran untuk langsung menuju ke arah lini belakang ternyata belum berhasil. Ya, tapi tuh dengan men-trigger juga Hardguard bersama dengan Purify Yep. dari Skylar. Oh, Korsil. Oke, ada konsil Yawi mencoba untuk mengejar ke arah siapakah, tapi masih ada lagi pergerakan Magic Love yang tadi yang udah menghancurkan bagaimana pergerakan dimiliki oleh konsil tersebut. Reward manipulation sudah terlihat, Donnya berhasil langsung dihancurkan dan ternyata untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Aura. Walaupun Yawinya lenyap, tapi setidaknya mereka punya Lord kali ini. Iya, Lordnya jatuh ke tangan Kabuki. Wow. Bukan kedua belah jungler. Dan ini akan menjadi dobrak tambahan lagi yang akan bisa dimanfaatkan oleh Aura. Ya, apalagi tadi untuk wave minion di bagian atas sudah mulai dijalankan juga oleh Aran semasa mereka sedang men-trigger untuk mendapatkan Lord. Yeay, tapi ada game fact by GoPay. Yves merupakan most pick hero sepanjang karir Clay dengan 49 kali dan WR-nya 63%. Wow, Di kompetitif ya, di MPL. Kompetitif, betul. Ya, 49 kali banyak kan? 63 gede lah. Gede banget Jelas, lah. di atas 60 itu udah masuknya gede. Yep. Oke, dan ternyata dari Lordnya juga bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Gak bakal langsung cepet-cepet dikawal oleh pemain-pemain dari Aura. Sehingga produksi Super Wave Minion akan segera berlanjut. Dan defensif seperti apa yang nantinya akan dibawakan oleh RRQ, Om? Ya, dari RRQ mereka mau gak mau di sini mereka harus siap untuk melakukan front to back ya. Selama mereka punya Skylar, mereka harus bisa menjaga Skylar. Wah, Gugun mau... Lagi. Gugun. 2 kali loh. Ini dari SD udah begini nih Gugun. Ngeri betul. Lu nunggu 12 season untuk nyuri orange buff kayak gini, Gun. Tapi emang ngeri ya, 2 kali loh. 12 season dia tunggu, Om. Kayak gini rupanya. Tapi bisa dibilang dia juga bisa memenangkan duel retri karena dia lagi unggul atribut ya. Yep. Dari level yang memang unggul 2 di atas Irat sendiri. Dan ada sedikit downtime di mana pada akhirnya RRQ mereka sedikit berhasil untuk menstabilkan bagaimana wave yang sedang dikirimkan oleh Aura juga dan mereka akan menunggu untuk keluarnya Lord berikut. Tapi ini dia untuk Lord yang berikutnya, seberapa jauh nanti dari RRQ Hoshi mereka bisa maju ke depan. Karena semakin lama mereka bertahan seperti ini juga, ya jelas ini ada Kabuki loh di sebelah. Kabuki yang bisa dengan cepat nge-meltdown Dawn. Dan Dawn dengan item-item yang sangat tanky, Guardian Helm, next item lagi Dawn, Anti-Cuirass juga sudah punya. Yep. Lagi ditutup. Wah, Allah muter lagi ya. Ya. Putar balik. Susah ini ya lumayan lah nge-delay banget ya untuk eksekusi terhadap purple buff-nya akan lebih lama. Tapi ya kalau ngeliat sebenarnya dengan 2 magic damage dari RRQ Hoshi, ini kan sama-sama DPS ya bisa dibilang. Radiant Armor ini jadi jawaban banget gak sih Om? Radian bisa atau bahkan Oracle sih. Oke. Oracle apalagi kan dari pemain-pemain yang punya healer misalnya kan lebih efisien dan efektif. Cuman ya harus hati-hati banget apalagi dengan gimana ya Aran yang bisa tiba-tiba masuk dan cap minin di mana ini gak ada power sama sekali untuk bisa melakukan split push bagi RRQ. Oke, Clay, Bloodwing sudah selesai. Ini bakal memperkuat lagi dirinya ya dengan tadi set talent emblem yang dibawa juga lebih ke defensif. Plus dengan ada Bloodwing yang sekarang juga sudah di purchase oleh Clay. Ya walaupun memang keadaannya terancam tapi baru 1 kali ke pick off sih. Yep. Ini masih bisa untuk defense. Tapi sekarang sih kita akan melihat tarik ulur karena untuk wave jauh dari Lordnya ini sudah mulai dirapikan di Aura. Jadi mereka agak unggul untuk di sektor sana. Dengan RRQ mereka jelas harus mengirimkan 1 orang dulu nih untuk defensif dan dorong minion bawah. Mau di all in, Oke, Korsil. tapi di bagian bawah coba lihat dari minimapnya. Pergerakan dari Aran mencoba untuk menghalau bagaimana Skylar agar tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Dan siapa kali yang akan berapa lagi ke arah Lord ini. Karena sekarang pergerakan dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Aki. Berusaha untuk bisa mendapatkan tapi ternyata Lordnya tetap menjadi milik dari Aura. Sang Gugun berhasil melakukan retribution dengan sangat cepat. Tapi Donnya tertangkap basah di atas agar Kaijala datang dan juga menyelamatkan pergerakan dari Don. Tapi benar saja Don satu yang terakhirnya. Untuknya pasti ada flicker yang membuat pergerakan dari Brusco masih bisa selamat dan juga pergi dari tersebut. Tapi damage yang dihasilkan terbakarlah sudah tubuh Kabuki dan untungnya
tentunya dia masih berhasil selamat pula. Yes, pertukaran antara kedua belah XP laner. Tapi Lord kali ini sudah tersummon di arah top lane milik dari Aura. Dan Skylar sedang berusaha untuk langsung saja clear dengan cepat. Dan bahkan Lordnya nggak berjalan setengah map. Wow, langsung clear. Cepet banget. Yes, jadi gak ada super minion lebih ya berarti buat Aura juga. Karena di bawah detik yang ke-10. Dan reset. Wow, itu cepat banget semuanya terjadi. Dari Kabuki yang tadinya hampir tumbang untuk masih memiliki satu flicker untuk bisa kabur. Belum terpick off sampai dengan sejauh ini juga buat Kabuki. Yap. Dengan, ya dia selalu nahan ngehit dulu ya tapi Yawi. Waduh, Yawi bocor banget itu damage yang masuk ke dalam tubuh dari Yawi. Skylar ini benar-benar harus dikunci. Dan Skylar sekarang sudah punya WON, tapi Skylar memiliki satu positioning yang sangat baik. Dan akhirnya kita melihat ada Athena Shield ya. Aran, respect dengan damage magic yang bisa diberikan RRQ. Yap, karena dari tadi ngelihat Arannya udah 4 kali tumbang ya. Iya. Ini kalau misalkan terus-terusan terjadi ya RRQ akan bisa menarik nantinya dari segi gold lead yang sudah dipegang oleh Aura. Yep. Dan ini adalah perdana juga gamenya di atas 15 menit ya di hari ini. Akhirnya ya. Lah tertabrak tuh Irat di bagian tengah tuh. Akankah kali ini Gugunnya berhasil selamat karena sekarang Rilwan Marshall langsung dikuakui begitu saja Gugun. Sedikit lagi SP di dalam tubuhnya. Dan benar saja Arki sepertinya udah mendapatkan momentum untuk bisa membalikkan keadaan. Yap. Dan ini banyak banget sisi yang akhirnya ngebuat dari Gugun gak bisa kemana-mana. Slow evac Clay. Ini mengunci agar Gugun tidak bisa pulang secara hidup-hidup. Ya, sebenarnya kita harus melihat berapa magic defense yang dimiliki oleh Aura ya. Balik lagi apakah memang Radiant Athena ini menjadi salah satu jawaban untuk berhadapan dengan RRQ sekarang dengan 4 magic damager yang dipunyai. Oke. Tapi kali ini posisinya sudah berganti nih. RRQ Hoshi posisi offense. Dan damage yang tidak main-main dari Skylar. Ini udah mulai sulit ditanggulangi. Yap. Skylar di sini udah harusnya menjadi bintang utama, tapi Arannya memotong satu wave minion di bagian tengah. Tapi barusan damage yang bisa dihasilkan membuat beberapa player dari RRQ kehilangan cukup banyak HP juga. Yes, dan YSGL ini cukup kesulitan ya untuk bisa mencari siapa yang nantinya akan bisa di IMU. Necklace of Durance menjadi satu item pilihan untuk Don. Yap, necklace. Magic power-nya juga kan. Yap, necklace Durance ya daripada ya sekali lagi sih karena adanya penyesuaian ya buat dominance ice. Ya mending pakai magic damage sekalian. Apalagi dia juga kan typically hero yang punya magic damage. Skylar, fast clear buat di bottom lane. Oke. Emang cepet banget tadi Lord aja langsung ke meltdown kan. Dan sesaat lagi kita akan menantikan Lord yang ter-evolve. Jadi bakal ada fight besar harusnya. Dan jangan lupakan juga lane jauh ini udah harus mulai dikontrol oleh RRQ. Karena dari tadi kita melihat bagaimana Aran. Wah, Buset, cepet banget. tapi entropi ini udah terlihat. Harusnya kalau ada team fight sesaat lagi, ini berarti entropi tidak ada. Kita lihat deh seperti apa lagi. Hanya saja dengan penyesuaian yang udah dilakukan. Mereka tinggal hitung-hitungannya seperti apa lagi. Oh, dan ternyata Irat udah nggak punya Detonas Welcome. Oke. Nah ini bahaya loh. Tapi lautnya masih di reset juga. Yap, karena mungkin gak ada informasi Oh, juga tapi Aran. Aran. Waduh, Arannya di tengah. Lexophane belum malah mentok ke dinding. Waduh, malah mentok tadi di area mid. Tapi HP-nya udah mulai bangkit kembali. Wave di arah atas ini udah mulai harus diperhatikan juga oleh RRQ. Dan sekarang fight akan segera terjadi. Yap, dan Don yang berusaha untuk bisa mengusir ke arah beberapa player yang ada di bagian atas. Dan Wise udah langsung dikeluarkan. Don dia pun langsung aja waktunya untuk Gugun mulai maju ke bagian depan. Iran yang berhasil langsung terus terburu tapi Skylar-nya. Oke, mereka mundur sedikit dan Aran di bagian tengah. Ada satu hal yang berbeda yang dia lakukan dan Lordnya sekarang agak sedikit dilepaskan oleh beberapa pemain dari RRQ. Iya, karena dengan adanya 4 versus 5 apalagi. Di sini Bruce Low nggak bisa di depan. Tapi Waduh, sakit YSGL banget YSGL hampir saja dan Yawi harus mundur lagi dan Lord kembali ter-PHP. oh ya, terkena harapan palsu ya. Yap. Mau enggak nih, jangan mau yang enggak. Waduh. Tapi untuk Aran ini selalu menjadi distraktor utama ya. Iya, Dia karena- dari tadi ganggu banget. Yap. Yawi. Itu yang dilakukan dan sekarang Iratnya. Kehilangan cukup banyak SP. Yawi mulai maju ke bagian depan ditelan. Dan Arannya pun lejam di tempat yang berbeda sedikit lagi. Bisa Yawi yang menjadi immortal di dalam tubuhnya. Dan Kabuki mundur sedikit. Gugun masih cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan ada satu winter di dalam tubuh dari Gugun. Oke, ternyata wave atas sudah ada Don juga yang akan mencoba untuk langsung clear. Nampaknya kali ini masih ada sedikit usaha untuk kontes harusnya dari Aura. Yap. Yep. Dan Gugun udah menampakkan wujudnya. Dia bergerak ke tempat yang berbeda. Skylar membantu. Hal yang harus dia lakukan. Gugunnya masih berputar-putar. 16.000 lagi SP tersisa di dalam lore tersebut. Gugun melihat dari kejauhan. Yawi mulai mendekat. YSGL. Ada Kabuki juga di area belakang. Sementara Gugunnya berusaha untuk bisa mendekat dan juga melakukan retribusi terhadap satu lore tersebut. Masih ada beberapa lagi SP di dalam tubuh dari lore. Dan juga kali ini Iran berhasil mendapatkan lore tersebut. Waktunya untuk RRQ mengejarkah? Tidak.
Mereka melepaskan begitu saja. Yes, Oke. meskipun mereka tidak mengejar, tapi Lord Evolve sudah berjalan sekarang. Yap, langsung keluar ya. Oke, dan ini membuat dari Aura mereka harus mundur teratur terlebih dahulu. High ground yang mereka harus pertahankan dan Irat sudah siap dengan Winter Truncheon untuk bisa membuat dirinya lebih durable nanti di dalam fight. Ya, ini dia untuk item defense yang dimiliki oleh Aura. Berhadapan dengan Magic Damager, mereka punya Radiant Armor, mereka punya Athena Shield. Tapi sepertinya tidak akan cukup ketika berjumpa dengan Nathan. Oke, Gugun benar-benar berjuang tadi untuk bisa mendekat dan juga sedikit lagi mungkin beberapa langkah lagi tapi Aran damage yang sakit banget masuk ke dalam tubuhnya. Skylar benar-benar tidak terbendung damage yang bisa dihasilkan. Yeskiel mundur kembali terkena efek dari Void Crystal. Namun tempat yang lain Lordnya udah mulai masuk digaruk lah sudah dengan Kabuki. Clay-nya melihat kejauhan. Void Crystal harusnya standby untuk bisa mengantarkan damage tapi Yawi mulai maju ke depan. Alex Topan yang langsung dikeluarkan begitu saja dan juga sekarang untuk Skylarnya dimasukin oleh Brusco. Waktunya mereka untuk menemukan momentum kembalinya. Bagaimana permainan Anarki yang begitu baik tapi Yawi yang menghilang dengan sempat juga Skylarnya masih berfokus akhirnya sang raja kembali menemukan permainannya. Sang raja akhirnya mendapatkan kemenangan untuk bisa mendongkrak